dan adik-adik di rumah, apa kabar? Puji Tuhan, baik dan sehat. Nah, biar lebih semangat sekali lagi ya, adik-adik di rumah apa kabar? Puji Tuhan, baik dan sehat. Adik-adik, puji Tuhan ya, kita dapat kembali ketemu di sekolah minggu. Semua berkat rahmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah adik-adik, jangan kemana-mana ya. Ikutin terus sekolah minggu dari awal sampai akhir. Tentunya tetap di kegiatan sekolah minggu Di rumah aja. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, yuk kita ambil sikap yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita arahkan hati kita untuk berbicara dengan Tuhan Yesus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah menjaga kami dalam istirahat kami tadi malam. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mengikuti kegiatan sekolah minggu. Kiranya Engkau membuka hati kami agar kami dapat menerima firman-Mu pada hari ini dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Kak Vivi yang sudah membawakan kita di dalam doa. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita menyanyi bersama. Mari kita bangkit berdiri. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ih, ada boneka Vivi. Aku mainin ah. La 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 la. 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 Ih, boneka aku kok dimainin sih? Ih, kan aku cuma pinjam. Nanti rusak. Ih, pelit banget. Tuh kan rusak. Ih, kamu kok pelit banget sih? Kan aku cuma pinjam. Rusak. Nih. Loh, kenapa ini? Aduh, Niki, Vivi, kenapa? Kalian kan saudara. Gak boleh loh sesama saudara itu berkelahi. Hei, dengar. Lihat sini dulu. Dengar dulu. Kenapa? Kenapa? Lihat tuh, rusakin bonekaku. Oh, holinya rusak. Kenapa kalian gak main sama-sama aja? Padahal kan tadi aku cuma mau lihat. Oke, nah dengar ya, firman kita minggu ini itu ada hubungannya dengan mengampuni loh sesama saudara. Kalian mau dengar nggak? Mau. Mau ya? Nah, sekarang Kakak Juang akan membawakan firman untuk kita. Silahkan Kak Juang. Ya, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Juang akan mengajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan tentang menasihati sesama saudara. Dan Injil ini
Kisah ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Tuhan Yesus pernah berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah memperolehnya kembali. Namun jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Namun jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Tuhan Yesus pernah berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Adik-adik, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, dan permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa yang ada di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, adik-adik, itu firman tadi. Dan hari ini Kak Juang ada cerita yang menarik sekali. Makanya adik-adik jangan kemana-mana, dengarkan terus Kak Juang ya, dan tonton terus. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, hari ini Kak Juang punya cerita yang menarik sekali. Nah, adik-adik penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, tonton dan simak ceritanya. Suatu hari ada seorang ayah yang baik sekali. Ia memiliki 2 orang anak yang baik hatinya. Sang ayah pun berkata kepada mereka, anakku, aku sudah tidak mampu lagi merawat tanahku karena aku sudah tua. Aku percaya kepada kalian dapat merawat tanah ini menjadi lebih baik. Baik ayah, terima kasih banyak. Ya ayah, terima kasih banyak ayah. Akhirnya mereka 2 pun merawat tanah itu menjadi tanah yang sangat bermanfaat. Mereka pun membantu satu sama lain, hingga akhirnya mereka bertemu dan akhirnya bertengkar hebat. Bertengkar, dan akhirnya mereka pun berpisah dan tidak menegur sapa satu sama lain hingga bertahun-tahun lamanya. Suatu hari ada seorang tukang kayu datang kepada sang kakak dan berkata, Tuanku, aku adalah seorang tukang kayu. Berikanlah aku pekerjaan, Tuan. Baiklah, kau kuberikan pekerjaan. Buatlah pagar yang dapat memisahkan tanahku dan tanah adikku. Baik, Tuan, akan kukerjakan. Dan akhirnya sang tukang kayu itu pun mulai mengerjakan pekerjaannya. Setelah beberapa hari, tukang kayu itu pun menyelesaikan pekerjaannya. Dan kakaknya datang untuk melihat hal itu. Ia pun sangat terkejut dan berkata, mengapa engkau mendirikan jembatan? Aku menyuruhmu untuk membuat pagar, bukan jembatan. Maaf tuanku, hanya itu yang bisa kubuat. Maafkan aku, Tuan. Sang tukang kayu pun akhirnya pergi. Sang kakak yang marah akhirnya datang melihat dan menelusuri jembatan itu. Kemudian sang adik pun melihat ada jembatan yang menghubungkan tanahnya dan tanah milik kakaknya. Ia berpikir itu dibuat oleh kakaknya untuk menemuinya. Ia pun melihat jembatan itu dan menelusurinya. Kemudian
Sang adik sangat terkejut ketika melihat kakaknya dan berlari untuk memeluk kakaknya. Dan akhirnya mereka pun saling memaafkan dan hidup saling berdampingan, membantu satu sama lain. Nah, kan holinya sudah dibaikin. Tadi juga kalian sudah dengar cerita dan firman dari kakak Juang. Sekarang kalian harus apa? Oke, silahkan berdiri. Terus, Maaf ya, maaf juga ya. so sweet. Berpelukan dong. Good. Jadi, jangan bertengkar lagi ya. Mainnya sama-sama, oke? Iya. Nah, sekarang waktunya kita membuat prakarya yang akan dibawakan oleh Kak Vivi. Hai adik-adik, hari ini kita akan membuat prakarya, yaitu bingkai foto. Bahan-bahan yang diperlukan ada
Terima kasih kepada Kak Vivi yang sudah membawa kita dalam prakarya minggu ini. Adik-adik di rumah, jangan lupa ya untuk mengirimkan hasil kegiatannya ke kakak pendamping atau bisa kirim ke Instagram atau Facebook Sekami Paroki Santo Lukas Samarinda. Nah adik-adik, kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nah sekarang Kak Juang akan membawakan kita di dalam doa penutup. Silahkan Kak Juang. Terima kasih adik-adik. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, yuk kita berdoa dulu. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang kegiatan sekolah minggu kami pada hari ini. Semoga firman-Mu yang kami dengar pada hari ini mengajarkan kami untuk saling mengampuni sesama saudara kami dan juga teman-teman kami. Terima kasih Bapa, nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Kak Juang yang sudah membawa kita dalam doa penutup. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Dadah. Adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan saya, Pastor Yon, Pastor Paroki Santo Lukas. Kita masuk ke episode yang ke-19. Dan hari ini tema kita tentang pengampunan. Kalau ada teman yang salah, harus ditegur supaya dia menjadi baik. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, hari Minggu ini, saya akan memberikan berkat supaya kita mampu menjadi anak-anak yang suka mengampuni, memaafkan yang lain. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga adik-adik semua di rumah diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.